இருக்கட்டுமா உன் குளத்தையே கருவறுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV menghadirkan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Ya Nai. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak tiri dari keluarga berada untuk mempertahankan kesatuan keluarga mereka. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Kecelakaan yang terjadi 7 tahun yang lalu di jembatan Pamban membuat perpecahan pulau menjadi dua, yaitu Rameswaran dan Ramanathapuran. Rameswaran dikuasai oleh Samudraman dan Ramanathapuran dikuasai oleh PRV. Samudraman menguasai beberapa pantai dan PRV bekerja sama dengan rekannya untuk membuat tambak udang hingga usahanya pun berhasil. PRV juga memiliki beberapa perusahaan baik di bidang transportasi dan beberapa usaha hiburan lainnya. Perusahaan udang PRV dipimpin oleh Ramachandran dengan sangat baik, bahkan ia bisa dengan tegas menegur beberapa karyawan yang berbuat kesalahan karena semua udang-udang yang ada di perusahaan itu dikirim ke luar negeri. Ramachandran diajak oleh Anachi untuk bisa mengikuti pemilihan umum dan bersaing di politik, tapi ia tidak mau PRV ikut campur dalam urusan politik mereka. PRV mendatangi seorang pendeta untuk bisa membacakan horoskop keempat putranya. Satu persatu pendeta membacakan apa yang akan terjadi dengan mereka. Pendeta juga menjelaskan saat PRV mengatakan tentang Ravichandran, putra dari istri keduanya. Pendeta mengatakan putranya Ravichandran tidak akan mendapatkan sedikit pun harta dari PRV. Tapi walaupun begitu, ia adalah orang yang paling peduli dan melindungi keluarganya, tidak seperti ketiga putranya yang berasal dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia. 7 tahun sudah kecelakaan yang terjadi di jembatan Pamban yang menyebabkan putra dari Samudraman Pandi. Semua warga berkumpul memperingati kematian Pandi, termasuk Ravichandran yang menyempatkan diri untuk mengikuti upacara tersebut, walaupun semua anak buah Samudraman bersiap untuk menyerangnya. Tapi Samudraman mencoba mencegah mereka untuk menyerang karena Ravichandran tidak berbuat buruk. Tak lama Linggan yang hidup di penjara juga datang dengan kawalan ketat dari kepolisian. Linggan yang melihat kehadiran Ravichandran mendekatinya dan mengancam sekeluarnya ia dari penjara, ia akan menuntut balas atas kematian saudara kembarnya Pandi. Ravichandran melanjutkan perjalanannya, tapi di tengah perjalanan ia dihadang oleh orang-orang jahat. Mau tidak mau Ravichandran menghadapi mereka. Ravichandran mencoba menjelaskan kalau permusuhan antara PRV dan Rameswaram adalah salah paham dan bukan merupakan urusan mereka. Setelah Ravichandran menghadapi mereka, satu persatu dari mereka melarikan diri. Setelah menghadapi semua orang-orang jahat itu, ia kembali melanjutkan perjalanan ke kediaman ayahnya. Semua keluarga menyambutnya dan memeluk hangat kehadiran Ravi. Tapi tidak dengan Ramachandran dan kedua adiknya yang memaki Ravichandran yang telah datang menghadiri peringatan ke-7 tahun Pandi. Ravi mencoba menjelaskan dan memberikan pengertian kepada ketiga kakak laki-lakinya. Namun, mereka sama sekali tidak mengindahkan penjelasan. Hingga perdebatan itu berhenti ketika Selvi, putri dari Ramachandran, mendekati mereka dan melantunkan doa-doa indah. Ravi adalah pemuda yang paling peduli dengan keluarganya, walaupun ketiga kakaknya selalu membedakannya karena ia adalah saudara tiri bagi mereka. Hingga ia tidak dipercayai untuk mengolah perusahaan-perusahaan besar milik keluarganya. Ia hanya diberi wewenang untuk mengolah perusahaan yang menurut mereka berpenghasilan sedikit. Kakak ipar Raffi mencoba mencarikan jodoh untuk Raffi dan menunjukkan beberapa foto wanita hingga Raffi tertarik pada satu wanita yang dikenal oleh Selvi.
Tapi tiba-tiba, Siva Chandran datang dan mengatakan kalau wanita yang dijodohkan dengan Raffi tidak satu kasta dengan mereka, dan ia meminta istrinya untuk tidak melanjutkan perjodohan itu. Raffi mencoba untuk menegur Rahen yang mencintai Selvi, tapi ia terkejut ketika melihat wanita yang ingin dijodohkan dengannya secara langsung. Raffi tidak bisa membohongi perasaannya dan ia benar-benar merasa jatuh cinta padanya setelah melihat langsung wanita tersebut. Raffi mendapatkan berita tentang kebakaran di gudang udang milik ayahnya. Ia mengendarai dengan cepat menuju gudang ayahnya dan melihat semua telah porak-poranda. Ia melihat ayahnya sangat merasa kecewa. Raffi ingin memberi teguran pada Rameswaram yang merupakan pelaku dari peledakan yang terjadi. Tapi ketiga kakaknya tidak menyetujuinya dan menahan kunci motornya. Raffi mencoba menahan amarah dan terdiam. Ia pun menelpon Rameswaram bertanya alasan meledakan usaha milik ayahnya. Rameswaram mengiyakan dan mengakui ia adalah pelaku dari peledakan itu karena ia ingin menghancurkan keluarga PRV bersama anak-anaknya. Mendengar ancaman itu, Raffi bukannya takut tapi ia menantangnya dan akan melindungi semua keluarganya dari ancaman Rameswaram. Raffi kali ini benar-benar terkejut ketika melihat wanita yang ia cintai adalah Kuti, putri dari Jacob. Ia mengetahuinya saat Kuti datang menemuinya dan memberikan handphone yang tertinggal, tapi Kuti salah memberikan handphone yang ia berikan adalah handphone miliknya, karena kedua handphone tersebut memiliki kesamaan. Mendapatkan kesempatan itu, Raffi menggunakan kesempatan itu untuk kembali mendekati Kuti. Namun Kuti sama sekali tidak menghiraukan perasaan Raffi padanya, hingga ia melihat dan merasakan sendiri kebaikan yang ditunjukkan Raffi yang membela wanita penari yang dilecehkan oleh beberapa lelaki yang ada di desa itu. Kuti mengagumi kebaikan Raffi dan mulai merasakan cinta pada Raffi. Linggam yang merupakan saudara kembar dari Pandi sudah mengakhiri masa hukumannya di penjara. Raffi menemuinya dan mengajaknya untuk berdamai dengan keluarganya. Namun Linggam sama sekali tidak menginginkannya, ia malah ingin menghabisi dan menyerang keluarga Raffi. Ia teringat kejadian 7 tahun yang lalu, saat kecelakaan antara mobilnya dan mobil sahabat PRV hampir bertabrakan, mereka pun salah paham dan akhirnya berkelahi menyebabkan sahabat PRV tersebut meninggal dunia. Raffi yang mengetahui hal itu langsung menangkap Pandi dan membawanya ke penjara. Namun di penjara kembali terjadi keributan, Pandi yang mengamuk menyerang semua orang yang ada di kantor polisi tersebut. Inspektur yang melihat hal itu langsung menyerang Pandi hingga meninggal dunia dan melihat saudara kembarnya dihabisi, Linggam menghabisi inspektur tersebut dan akibatnya ia dihukum selama 7 tahun kurungan penjara. Hubungan Raffi dan Kuti pun semakin dekat. Mereka telah sama-sama jatuh cinta tapi keduanya belum berani mengungkapkan perasaan satu sama lain. Sementara Linggam berusaha menyusun rencana lain untuk menghabisi keluarga PRV dan berencana menculik dan menghabisi salah satu keturunan PRV. Namun rencana mereka tercium oleh Raffi. Dengan cepat Raffi bersama Jimmy sahabatnya mengikuti mobil yang membawa keponakannya dari sekolah. Mereka berhasil mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh anak buah Linggam hingga setelah mereka lengah, Raffi langsung menyerang mereka dan menyelamatkan keponakannya yang telah diculik oleh mereka. Linggam yang tahu anak buahnya gagal melakukan rencananya merasa sangat kesal dan berusaha menyusun rencana lain untuk menghabisi dan menghancurkan keluarga PRV. Kali ini Linggam yang mengetahui Raffi akan pergi ke area pantai bersama Kuti mencoba untuk mencelakainya. Namun di tengah perjalanan Raffi melihat Selvi keponakannya tengah bersama Rahim dan meminta Selvi untuk kembali bersamanya membatalkan kepergiannya bersama Kuti. Raffi mencoba menasihati Selvi yang mencintai Rahim yang berbeda agama dengannya. Tapi Selvi yang sudah mencintai Rahim tetap akan mencintainya. Lagi-lagi Linggam merencanakan penculikan untuk anggota keluarga PRV. Kali ini sasarannya menunjuk pada Selvi dan ia bekerja sama dengan kedua wanita petugas kebersihan yang ada di kampus Selvi. Saat Selvi mengikuti pelajarannya di kampus, ia undur diri untuk ke kamar kecil, tapi di tengah koridor ia dikejar oleh 2 orang suruhan Linggam yang telah menantinya. Mereka pun mengejar tapi gagal karena Selvi berhasil melompati tembok sedangkan mereka tidak. Namun pihak kampus menelpon Ramachandran dan mengatakan kalau putrinya menghilang sejak jam ketiga setelah izin ke kamar kecil. Ramachandran langsung menghubungi Raffi. Setelah mendengar hal itu, Raffi segera menemui dosen-dosen pengajar Selvi. Semua anak buah Raffi menyebar hingga ia mendapatkan laporan kalau salah satu bajai telah bolak-balik ke halaman kampus dengan gerak-gerik mencurigakan selama 3 hari ini.
Sementara Ramachandran baru mengetahui kalau putrinya menjalin hubungan dengan Rahim. Dan ia juga mendapatkan informasi kalau Raffi juga mengetahui hubungan ini. Ia curiga kalau Raffi membantu putrinya kawin lari dengan Rahim. Setelah kedatangannya, Ramachandran langsung mengungkapkan kekesalannya pada Raffi dan menuduhnya sebagai pengkhianat yang telah melarikan Selvi dengan pria yang tidak satu kasta dan satu agama dengan mereka. Raffi terdiam dan ia tidak mengakui semuanya karena ia hanya mengetahui kalau Selvi mencintai Rahim dan tidak ada niatan membantunya untuk kawin lari. Tapi tuduhan-tuduhan terus dilancarkan oleh Ramachandran hingga membuat Mutaram, ibu Raffi, menjadi kesal dan mencoba menenangkan mereka. Namun kemarahan Ramachandran semakin menjadi dan ia mengusir Raffi dari kediaman ayahnya dan tidak mengizinkan adik tirinya kembali bersama-sama. Ibu Raffi memilih untuk angkat kaki juga dari kediaman suaminya dan lebih memilih untuk ikut bersama putranya. Semua keponakan Raffi menangis sedih melihat Raffi meninggalkan mereka. Raffi terus mencari keberadaan Selvi, bahkan ia mencari di keluarga Rahim sama sekali tidak menemuinya. PRV mencoba meminta maaf pada Raffi dan istrinya serta mengajaknya kembali bersama. Tapi ajakan tersebut ditolak oleh istri dan juga putranya. Dengan raut wajah sedihnya, PRV meninggalkan kediaman putranya. Namun sesampai di kediamannya, Ramachandran malah menekannya untuk mencoret nama Raffi Chandran dari pembagian harta PRV. Mendengar hal itu, PRV terdiam dan tidak menyetujui keinginan putra pertamanya. Ramachandran pun marah dan tidak mengizinkan ayahnya masuk ke kediamannya. PRV sangat sedih tidak bisa berbuat banyak atas keserakahan putranya tersebut. Ia merasakan sakit di kepalanya hingga ia pingsan dan nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kematian PRV telah didengar oleh Raffi dan ibunya. Namun Raffi sama sekali tidak diizinkan melihat jenazah ayahnya untuk terakhir kalinya. Raffi sangat bersedih hingga ia hanya bisa menangis di luar pagar saat melihat ibunya mendekati jenazah ayahnya. Raffi merasa kecewa pada Ramachandran yang mengizinkan Linggam melihat jenazah ayahnya sedang dirinya sama sekali tidak diizinkan. Raffi meninggalkan tempat tersebut dan memfokuskan diri untuk mencari keberadaan Selvi dan membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan ketiga kakaknya. Namun tanpa diketahui Raffi, Ramachandran dan kedua adiknya memang ingin menyingkirkan Raffi dan Selvi agar mereka tidak mendapatkan sedikit pun harta peninggalan PRV. Maka mereka merasa khawatir ketika Raffi mulai berfokus mencari keberadaan Selvi. Mereka membahas rencana mereka untuk menghabisi Raffi dan Selvi juga ibunya dengan Anachi. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Raffi telah mengetahui itu semua dan langsung meluapkan kemarahannya pada Anachi dan mengancam mereka kalau ia akan mempertaruhkan apapun untuk bisa menemukan Selvi dan menyatukan keluarga mereka kembali. Perselisihan dari keempat saudara tersebut terdengar oleh pihak yang ingin memberikan modal tambahan pada Ramachandran. Tapi ia meminta agar keempat saudara tersebut bisa menandatangani semua berkas-berkas yang diperlukan. Ramachandran memanggil pengacaranya untuk bisa mengetahui pembagian harta yang benar dari ayahnya. Pengacara tersebut mengatakan kalau Raffi mendapatkan 1/4 bagian dari harta ayahnya, begitupun Selvi. Ramachandran yang mendengar hal itu tidak ingin harta bagiannya dibagi lagi pada siapapun. Raffi kali ini mendapatkan informasi keberadaan Selvi dan juga Rahim. Mereka mendatangi kediaman salah satu rekan Rahim. Dan ia menjelaskan kalau ia membantu Selvi dan Rahim kawin lari dan mereka menikah di rumah mereka, tapi Rahim yang mencari pekerjaan di Nagore dan sebulan kemudian Selvi menyusul keberadaan Rahim ke Nagore. Raffi pun memutuskan untuk mencari Selvi ke Nagore. Tak lupa ia mengabari Kuti tentang masalah ini. Raffi akhirnya menemukan Selvi di Nagore yang telah membaur dengan masyarakat asli Nagore. Mereka menangis bersama-sama. Selvi mengatakan ia dikhianati dan ditinggalkan oleh Rahim hingga ia merasa malu bila kembali ke kediamannya. Raffi mengajak Selvi kembali ke kota. Ia mengantarkannya ke kediaman Ramachandran. Melihat kedatangan Selvi, ibu Selvi memeluknya bahagia karena putrinya kembali dengan selamat. Tapi tidak dengan Ramachandran yang baru saja tiba langsung memukuli Selvi dan mengatakan hal buruk tentang dirinya. Melihat Selvi mendapatkan perlakuan buruk, Raffi langsung menolongnya dan membawanya ke kediamannya bersama ibunya. Mutaram yang melihat kedatangan cucunya, Selvi langsung memeluk erat dan memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Selvi. Tiba-tiba salah satu teman Rahim mengatakan pada Raffi kalau ia mendapatkan kabar dari Rahim tengah berada di sebuah kapal dan berada di tengah lautan. Ia diculik saat di Nagore.
Mendapatkan kabar tersebut, Raffi langsung bergerak dengan cepat bersama pihak kepolisian hingga menemukan sebuah kapal di tengah laut. Mereka memeriksa semuanya hingga Raffi menemukan tali yang menghubungkan dengan Rahim yang ditenggelamkan di dalam laut. Rahim akhirnya selamat dan Raffi mempertemukannya dengan keluarganya. Ramachandran yang merupakan otak dari penculikan Rahim marah kepada Linggam yang gagal menjalankan rencananya. Ia memanggil Linggam untuk menemuinya dan memintanya menjalankan lagi rencananya itu. Ia mau Linggam menghabisi Raffi bersama ibunya serta putrinya sendiri agar ia bisa menguasai semua harta peninggalan ayahnya. Namun Linggam yang menyadari sikap jahat dan licik Ramachandran mencoba rencana lain. Ia ingin menghabisi semua keluarga PRV dan menguasai hartanya. Linggam menjebak Raffi untuk keluar dari rumahnya dan mengatakan Ramachandran dalam bahaya. Tapi setelah ia keluar dari rumahnya, ia malah mendapatkan kabar kalau Ramachandran baik-baik saja. Ia tidak menyadari kalau ibu dan Selvi tengah dalam bahaya. Mereka sedang diserang oleh orang-orang Linggam bahkan berniat untuk menghabisinya. Linggam yang berhasil masuk ke rumah melalui pintu belakang langsung mengincar Selvi untuk dihabisi. Raffi yang baru saja tiba di rumahnya langsung berusaha untuk melawan semua orang-orang Linggam. Selvi dimintai untuk melarikan diri, tapi ibunya malah berusaha ditenggelamkan oleh Linggam dan Selvi pergi menyelamatkan diri. Raffi sangat marah mengetahui ibunya diperlakukan buruk oleh Linggam. Ia berusaha menyelamatkannya dan beruntung ibunya masih bisa diselamatkan. Ia diminta untuk mencari keberadaan Selvi yang lari ke arah hutan. Linggam mengejar sambil membawa sebilah tombak dan Raffi pun mengejarnya. Dalam hujan deras, Raffi berteriak mencari keberadaan Selvi ke ponakannya. Ia tidak ingin Selvi mengalami hal yang buruk. Tapi saat Raffi menemukan Selvi, Linggam berhasil melukai perut Selvi hingga ia pingsan di pelukan Raffi. Ramachandran pun dikhianati oleh anak buahnya. Ia diserang untuk bisa dihabisi, tapi ia berhasil melarikan diri. Selvi dan Mutaram pun dibawa Raffi ke rumah sakit dan mereka berhasil melewati masa kritis. Inspektur yang berhasil menangkap 8 orang anak buah Linggam telah mendapatkan pengakuan kalau mereka diperintah oleh Linggam yang juga atas perintah Ramachandran. Mendapatkan informasi itu, Raffi segera menemui Ramachandran dan mengungkapkan kekecewaannya. Ia tidak menyangka kakaknya akan menghabisi dirinya bersama ibunya, bahkan Ramachandran juga ingin menghabisi putrinya sendiri, Selvi. Raffi mengeluarkan secari kertas yang berisi tanda tangannya bersama ibunya yang menyatakan tidak sama sekali tertarik dengan harta milik PRV. Tiba-tiba pembicaraan mereka berhenti ketika mengetahui salah satu keponakan mereka tidak berada di kamarnya. Raffi dengan cepat memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di rumah dan ia melihat sebuah mobil membawa Amu keponakannya tersebut. Dengan cepat Raffi menyusulnya dan menelpon Linggam untuk mengancamnya. Di tengah telepon, tiba-tiba Rameswaran meminta putranya melepaskan Amu dan memintanya untuk tidak mencampuri anak kecil dalam permusuhan mereka. Ia pun membebaskan Amu. Linggam merasa kesal dan menghabisi ayahnya sendiri. Amu yang berlari akhirnya bertemu dengan Raffi dan setelah yakin Amu aman, ia mengejar Linggam yang terus berlari. Bahkan ia melarikan diri ke pulau lain. Dengan cepat Raffi mengejar Linggam dan mereka pun berkelahi. Raffi sama sekali tidak memberi kesempatan pada Linggam membalas serangannya hingga Linggam akhirnya terdesak, tapi ibu Raffi yang telah pulih menelpon Raffi dan meminta putranya tidak menghabisi Linggam karena istri Linggam telah melahirkan seorang putri. Ramachandran pun sadar akan kesalahannya dan meminta maaf pada semua keluarganya. Begitupun dengan Linggam yang sudah bahagia hidup bersama dengan keluarganya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Yanai. Keserakahan terhadap harta memang seringkali membutakan segalanya. Hingga hubungan darah sekalipun seringkali terabaikan akibat keserakahan terhadap harta. Tak jarang loh saudara kandung bisa saling serang hanya karena harta. Padahal harta tidak akan dibawa mati, hanya hiasan dunia saja yang sifatnya sementara. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak terlalu gila akan harta. Bukankah setiap harta yang kita miliki nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya? Maka itu janganlah menjadi serakah. Perbanyak bersyukur atas apa yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar hidup menjadi berkah. Terima kasih sahabat semua sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Mudah-mudahan film ini bisa menghibur sahabat semua ya. Ingat untuk selalu dukung Excellent TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.